Kita lanjutkan cara penyetaraan reaksi redox dengan cara Bilox jika suasananya suasana basah. Nah, untuk suasana basah, langkah-langkahnya mirip dengan suasana asam. Yang pertama, langkah-langkahnya cari Bilox atom-atomnya dulu, kemudian setarakan atom-atom yang naik dan turun, mana aja atom-atom yang mengalami perubahan Biloxnya. Jika kita udah dapat atom-atom yang naik dan turunnya, maka setelah itu kita setarakan. Kemudian setelah itu setarakan elektronnya dengan cara mencari KPK-nya. Nah, setelah nilai KPK-nya itu kita dapat, maka nilainya itu nanti kita jadikan koefisien pada persamaan reaksinya. Kemudian ruas yang kelebihan O tambahkan H2O. Artinya kita hitung dulu ruas mana yang kelebihan O, ruas mana yang kekurangan O. Jadi masing-masing ruas kita tentukan jumlah O-nya di sebelah kiri berapa, jumlah O-nya, kemudian di sebelah kanan berapa. Kemudian setelah itu baru yang kelebihan O-nya kita tambahkan H2O. Jika yang kelebihan O-nya di sebelah kanan, maka di sebelah kanan kita tambahkan H2O. Kalau yang kelebihan atom O itu di sebelah kiri, maka yang ruas sebelah kiri kita tambahkan H2O. Kemudian langkah selanjutnya tambahkan OH- sebanyak kurangnya. Nah, gitu. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Misalkan MnO4- bereaksi dengan C2O42- menghasilkan MnO2 tambah CO2. Nah, langkah-langkahnya cari Bilox atom-atomnya. Jadi Bilox Mn berapa, O berapa, kemudian di sini berapa C-nya, Biloxnya, O-nya, kemudian Mn, semua atom-atom pada reaksi ini kita tentukan bilangan oksidasinya. Jadi Bilox MnO4- itu merupakan senyawa ion. Jadi kalau senyawa ion, maka jumlah bilangan oksidasi Mn ditambah bilangan oksidasi O akan sama dengan muatannya. Jadi muatannya di sini -1, maka bilangan oksidasi Mn tambah bilangan oksidasi O dikali dengan 4. Kenapa dikali 4? Karena di sini angka indeksnya 4. Kalau di sini Mn, kalau dikali angka indeksnya di sini kan 1. Kalau dikali 1 kan sama aja, tidak mengubah nilai. Kemudian ini yang sama dengan muatannya. Muatannya berapa di sini? Muatannya adalah -1. Nah, sama dengan -1. Nah, jadi ini bilangan oksidasi Mn tambah bilangan oksidasi O. Bilangan oksidasi O berapa? -2 dikali 4 sama dengan -1. Jadi bilangan oksidasi Mn, nah ini -2 kali 4 8, negatif 8. Jadi negatif ketemu positif, negatif sama dengan -1. Jadi bilangan oksidasi Mn sama dengan -1. Ini pindah ruas ke sini, jadi positif 8. Nah, bilangan oksidasi Mn
sama dengan positif 7. Nah, jadi di sini bilangan oksidasi O tadi kita dapat min 2. Kemudian di sini Mn positif 7. Setelah itu kita cari bilangan oksidasi C2O42-. Jadi di sini bilangan oksidasi C dikali angka indeksnya 2 ditambah bilangan oksidasi O dikali 4 karena angka indeksnya 4 itu akan sama dengan muatannya. Muatannya berapa di sini? Muatannya adalah min 2. Nah, ini muatannya. Nah, jadi di sini min 2. Bilangan oksidasi C berarti 2, atau ini boleh kita buat 2 kali bilangan oksidasi C ditambah bilangan oksidasi O min 2. Berarti min 2 dikali 4 sama dengan min 2. 2 kali bilangan oksidasi C. Nah, min 2 kali 4 min 8. Nah, min ketemu positif jadinya negatif. Nah, jadi ini 2 kali bilangan oksidasi C. Nah, ini pindah ruas ke sini. Jadi min 2 tambah 8. Jadi ini 2 kali bilangan oksidasi C sama dengan positif 6. Min 2 tambah 8 positif 6 atau 6 aja. Jadi bilangan oksidasi C itu sama dengan 6/2 sama dengan positif 3. Jadi bilangan oksidasi O di sini min 2, di sini bilangan oksidasi C-nya positif 3. Kemudian untuk bilangan oksidasi Mn pada senyawa MnO2. Jadi bilangan oksidasi Mn ditambah bilangan oksidasi O dikali 2 karena angka indeksnya di sini 2 itu akan sama dengan 0. Kenapa 0? Karena MnO2 ini merupakan senyawa netral. Jadi kalau senyawa netral, jumlah bilangan oksidasinya itu kalau dijumlahkan itu akan sama dengan 0. Jadi bilangan oksidasi O jadi di sini bilangan oksidasi O maksudnya bilangan oksidasi Mn ditambah bilangan oksidasi O min 2 dikali 2 sama dengan 0. Jadi ini bilangan oksidasi Mn. Nah, ini min 2 kali 2 min 4. Min ketemu positif min 4 jadinya. Ini akan sama dengan 0. Jadi bilangan oksidasi Mn saja itu sama dengan, nah ini min 4-nya pindah ruas ke ruas kanan jadi positif 4. Nah, jadi di sini bilangan oksidasi Mn-nya positif 4, O-nya min 2 tetap. Kemudian bilangan oksidasi C pada senyawa CO2. Jadi bilangan oksidasi C tambah bilangan oksidasi O dikali 2 itu akan sama dengan 0. Kenapa 0? Karena dia juga merupakan senyawa netral. Jadi kalau senyawa netral, jumlah bilangan oksidasinya itu sama dengan 0. Jadi bilangan oksidasi C tambah bilangan oksidasi O min 2 kali 2 sama dengan 0.
Ini bilangan oksidasi C. 2 min 2 dikali 2 min 4. Min ketemu positif min. Jadi bilangan oksidasi C dikurang 4 itu akan sama dengan 0. Nah, jadi di sini bilangan oksidasi C itu sama dengan 4, positif 4. Jadi di sini bilangan oksidasi O min 2, di sini positif 4. Nah, itu cara mencari bilangan oksidasinya. Nah, kemudian langkah yang kedua, setarakan atom-atom yang naik dan turun. Nah, ini berarti kita cari mana atom-atom yang naik dan turun. Artinya yang mana bilangan oksidasi atomnya yang mengalami perubahan. Di sini min 2, O-nya min 2, di sini juga berarti O tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi. Nah, yang berubah itu adalah Mn dengan C. Mn itu Mn di sini positif 7 di kirinya, kemudian di kanannya positif 4. Ini kita hapus dulu. Jadi yang mengalami perubahan bilox adalah Mn. Kemudian C juga mengalami perubahan bilox. Nah, setelah kita tahu atom-atom yang mengalami perubahan bilox, maka kita setarakan atom-atomnya. Mn di sini atomnya ada 1. Jadi angka koefisien di sini 1, angka indeks Mn di sini 1. Jadi 1 kali 1 1. Di sini Mn-nya juga 1. Jadi di sini tidak mengalami perubahan biloxnya di sebelah kiri. Kemudian di sebelah kanan juga tidak mengalami perubahan biloxnya, karena dia sudah setara antara ruas kiri dengan ruas kanan. Kemudian kita lihat perubahan bilox pada C. Nah, di sini atom C-nya 2. 1 kali 2 kan 2, ya kan? Jadi di sebelah kiri jumlah atom C-nya ada 2. Sedangkan di sebelah kanan jumlah atom C-nya hanya 1, karena koefisien 1 di sini kan. Kemudian angka indeksnya 1, jadi 1 kali 1 1. Jadi jumlah atom C di sebelah kiri itu ada 2, di sebelah kanan ada 1. Nah, agar setara, maka yang di sebelah kanan ini kita kalikan dengan 2, ya kan, agar setara. Kalau kayak ini berarti dia udah setara. Berarti di sini 2 kali 1 kan 2. Yang awalnya jumlah atom C di sebelah kanan 1, sekarang jumlah atom C-nya menjadi 2. Jadi di sebelah kiri udah 2, di sebelah kanan juga udah 2. Kemudian karena tadi terjadi perubahan bilox, maka perubahan atomnya, jadi jumlah atomnya di sini berubah awalnya kan, maka di sini biloxnya nanti juga akan ikut berubah. Jadi angka indeks koefisien dikali angka indeks dikali dengan bilox awalnya 3. Jadi di sini 1 koefisiennya 1 dikali 2 dikali dengan bilangan oksidasi awalnya 3. Jadi di sini bilangan oksidasinya itu sama dengan positif 6. Kemudian di sini 2 dikali 1, 2 koefisiennya 2, kemudian angka indeksnya di sini 1, kemudian bilox awalnya itu 4. Nah, ini sama dengan positif 8. Nah, kemudian di sini tetap positif 7, di sini positif
4. Nah, setelah itu setarakan elektronnya dengan cara apa? Dengan cara mencari KPK-nya. Nah, sekarang 7 ke 4 itu mengalami penurunan atau kenaikan bilox. Jelas penurunan bilox kan? Penurunan bilox sebesar 3 elektron, ya kan? Kemudian dari positif 6 ke 8 itu terjadi kenaikan bilox. Berapa kenaikannya? 2 elektron. Nah, jadi elektronnya inilah kita cari KPK-nya. Di sini 2, di sini 3. Jadi KPK dari 2 dan 3. Berapa KPK dari 2 dan 3? 6. Ya kan? Jadi ini kita kali 2 agar 6. Ini dikali dengan 3. Nah, kemudian ini kita kotak dulu. Nah, inilah yang kita jadikan koefisien pada persamaan reaksi ini dengan mengikuti tanda panahnya juga. Nah, jadi di sini 2 ini ada pada senyawa MnO4-. Jadi kita tulis dulu 2 MnO4- ditambah ini 3 C2O4-2- menghasilkan, di sini lihat lagi tak panahnya, berarti 2 ini berlaku juga di sebelah kanan. 2 MnO2 ditambah, karena di sini ada angka 3, di sini ada koefisiennya 2, maka 3 dikali 2, 6 CO2. Nah, setelah itu kita lanjutkan ke langkah yang nomor 5. Ruas yang kelebihan O itu tambahkan H2O. Nah, untuk menentukan ruas mana yang kelebihan atau yang kekurangan, kita hitung dulu di masing-masing ruas jumlah atom O-nya. Jadi di sebelah kiri ini ada berapa atom O-nya? Pada reaksi senyawa ini jumlah atom O-nya adalah di sini 2 kali 4, 8. Jadi di sini 8. Kemudian 3 kali 4, 12. Jadi yang kita kalikan itu adalah koefisien sama angka indeks O-nya. Nah, ini koefisiennya 2, angka indeksnya 2 juga. Berarti 2 dikali 2, 4. Kemudian di sini 6 dikali 2, 12. Nah, kita jumlahkan. Jadi di sebelah kiri ada 6 tambah 12, 20 atom O-nya. Kemudian di sini ada 16. 4 tambah 12, 16. Nah, jadi yang kelebihan atom O yang sebelah mana? Adalah yang sebelah kiri. Nah, jadi yang sebelah kiri, ruas sebelah kiri ini yang kita tambahkan H2O. Ini kita hapus dulu. Jadi di sini H2O. Nah, kemudian langkah yang ke-6, tambahkan OH- sebanyak kurangnya. OH- sebanyak kurangnya. Tadi H2O-nya ada berapa di sini? H2O-nya kurangnya tadi kan di sebelah kiri ada 20, di sebelah kanan ada 16. Jadi kurang O-nya adalah 4. Jadi 4 H2O jadinya. Nah, kemudian
tambahkan OH- sebanyak kurangnya. Jadi OH- sebanyak kurangnya. OH-. Nah, kurangnya berapa? Kurangnya adalah perhatikan jumlah atom O pada sebelah kiri ini. Di sini kan atom H maksudnya. Jadi atom H di sebelah kiri ada berapa di sini? Ada 8. Koefisien dikali angka indeks 4 dikali 2 8. Jadi di sini kita tambahkan 8 OH- jadinya. Nah, jadi inilah reaksi setaranya. Nah, untuk mengetahui apakah pengerjaan kita ini benar atau salah, kita harus cek dulu. Nah, jadi syarat reaksi setara ada 2. Yang pertama, jumlah atom kiri itu harus sama dengan jumlah atom sebelah kanan. Nah, kemudian jumlah muatan kiri itu harus sama juga dengan jumlah muatan sebelah kanan. Nah, kita cek syarat yang pertama. Jumlah atom kiri sama dengan jumlah atom kanan. Nah, di kiri ada atom Mn, O, dan C, kemudian ada H. Nah, ini jumlahnya kita masing-masing kita tentukan. Berapa jumlah atom Mn di sebelah kiri, kemudian di sebelah kanan Mn-nya ada berapa jumlah atomnya. Dia harus sama semuanya jumlah atomnya. Di sini Mn-nya ada 2. Di sini Mn ada 2 koefisien dikali angka indeks. Jadi koefisiennya 2, angka indeks Mn 1. Jadi 2 kali 1 2. Jadi di sini jumlah atom Mn-nya ada 2. Kemudian di sebelah kanan 2 kali 1, angka indeksnya di sini juga 1. Jadi di sini jumlah atom Mn juga 2. Jadi Mn sudah sama. Kemudian jumlah atom O lagi. Jumlah atom O di sebelah kiri ini, di sini ada 8. Ini kita hapus dulu. 2 kali 4 8. Kemudian di sini 3 kali 4 12. Ini kita hapus dulu agar tidak ragu. Di sini 2 kali 2. 2 kali 2 4, ya kan? Kemudian 6 kali 2 12. Kemudian di sini 8 kali 1. Di sini kan 1 angka indeks O-nya nih. Jadi 8. Oh ya, kemudian di sini juga ada O di sini. 4 dikali 1 4. Jadi 8 tambah 12 tambah 4 sama dengan 24. Kemudian di sebelah kanan 8 tambah 12 16 ditambah 8 juga 24. Nah, jadi jumlah atom di sebelah kiri dan di sebelah kanan sudah sama. Jadi sama-sama 24. Nah, kemudian ini kita harus dulu untuk mengetahui jumlah atom C.
Jumlah atom C di sini 3 kali 2, 6. Di sini 6 dikali 1, 6 juga. Gak ada lagi kan atom C. Dan berarti jumlah atom C-nya sudah sama. Kemudian jumlah atom H di sini 4 kali 2, 8. Di sini 8 kali 1 juga 8. Ini O nih. Jadi di sebelah kiri jumlah atom H-nya ada 8, di sebelah kanan juga ada 8. Berarti syarat yang pertama ini sudah terpenuhi. Kemudian syarat yang kedua, jumlah muatan kiri harus sama dengan jumlah muatan kanan. Muatan kiri pada reaksi yang ini kita tentukan berapa jumlah muatannya, kemudian di sebelah kanan berapa muatan. Di sebelah kiri, karena di sini ada muatannya pada senyawa ionnya, jadi min 1 dikali 2 min 2. Kemudian min 2 dikali 3 min 6. Di sini ada U di sini. Jadi min 2 ditambah 6 sama dengan min 8, ya kan? Kemudian di sini karena MnO2 merupakan senyawa netral, maka ini sama dengan 0 jumlah muatannya. Kemudian di sini CO2 juga 0 muatannya. Di sini karena dia senyawa ion, maka jumlah muatannya min 1 dikali 8, min 8. Nah, jadi di kiri jumlah muatannya min 8, di kanan juga min 8. Artinya kedua syarat reaksi setara ini sudah terpenuhi. Berarti langkah pengerjaan kita sudah benar. Mungkin demikian dulu pembahasan tentang cara penyetaraan reaksi redox dengan cara bilox jika suasananya suasana basah. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.